Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta yang sudah setia menyaksikan video-video kami. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah berkenan subscribe, sudah berkenan menyaksikan video-video kami. Semoga video kami yang selama ini kami tayangkan membawa manfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas soal lahan, teman-teman. Lahan. Oke. Teman-teman sudah tahu, sudah banyak yang tahu ya bahwa kami 78 Farm Jogja ini nggak punya lahan. Jadi pekerjaan kami itu setiap saat nyewa lahan, teman-teman. Nyewa lahan untuk ditanami pakan kambing domba, dan kami kelola lahannya untuk tanaman-tanaman yang lain juga. Nah, teman-teman, ini menjadi satu kelemahan kami ketika kami nggak punya lahan, tapi kami berusaha untuk bagaimana caranya menutup kelemahan kami tadi, yaitu dengan cara sewa lahan. Karena 78 Farm ini menerapkan peternakan dengan konsep pakannya pakan hijauan. Jadi konsepnya swasembada pakan hijauan, teman-teman. Nah, bagaimana kalau teman-teman juga ternyata mengikuti langkah kami? Bagaimana sih memaksimalkannya lahan-lahan tersebut gitu, baik yang dimiliki sendiri ataupun yang sewa gitu, teman-teman. Nah, ini saya mau berbagi trik, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah berhasil sewa lahan, segera mungkin lahannya diolah, kalau banyak gulmanya ya dibersihkan dulu. Kalau perlu balik tanah dicangkul atau ditraktor gitu. Kalau sudah, kemudian dipupuk, teman-teman. Pupuknya pakai pupuk dasar ya. Pupuk dasar bisa pakai kompos, bisa pakai kotoran hewan. Seberapa banyak pupuknya monggo saja. Menurut kami kalau bisa semakin banyak maka kualitas tanahnya akan semakin baik. Nah, kalau kualitas tanahnya baik, nanti teman-teman nanam tanaman apapun logikanya akan tumbuh dengan baik gitu, kalau tidak ada hal lain yang mengganggu. Nah, kalau lahannya itu sudah teman-teman tanami pakan ternak, ada baiknya di sisi-sisi lahan teman-teman dampingi juga dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan income tambahan. Misalnya ini kasusnya, misalnya lahan yang teman-teman sewa ini ukurannya lebar 10, panjang 50 misalnya. Nah, ini ambil 1 meter kanan dan kiri, ini nanti ditanami tanaman yang cepat panen, teman-teman. Bisa misalnya tanaman pisang, tanaman pepaya, tanaman kacang panjang, tomat, cabai, jahe, kunyit, dan sebagainya. Nah, ini fungsinya supaya teman-teman di lahan yang sedang diolah ini bisa menghasilkan banyak income. Jadi dari lahan yang disewa itu tidak hanya sekedar menghasilkan pakan untuk ternak, tapi teman-teman juga bisa panen banyak hal dari lahan tersebut. Nah, sederhananya seperti ini. Sederhananya, misalnya dari tanaman-tanaman pendamping tadi, hasil dalam setahun itu sudah bisa untuk nutup biaya sewa lahan, sudah bisa nutup biaya untuk ngolah lahan, ngerawat lahan. Artinya teman-teman ini kan dapat pakan hijauannya murah banget. Nah, ya toh.
Jadi ya seperti nggak bayar gitu. Nah, ini tinggal kreatifnya teman-teman semua kok. Karena memang eh, kalau tidak kreatif, akhirnya teman-teman hanya punya pakan saja. Nah, kalau memang produksinya berlebih, sudah dibikin pakan simpan, wujudnya silase ataupun fermentasi, dan ternyata kok lebih, itu baru bisa dijual. Nah, misalnya dijual bentuk pakan segar atau bentuk pakan silase gitu, itu bisa juga. Tapi kalau ternyata ngepas atau pas atau hanya cukup untuk ternak yang ada, maka teman-teman harus kreatif supaya dari lahan tersebut menghasilkan tambahan income. Nah, kapan mupuknya lahan tersebut teman-teman? Kalau sesudah ditanam-tanami. Nah, kalau misalnya lahannya tersebut ditanami aneka jenis rumput budidaya yang panennya nanti per 45 hari, ketika sesudah panen teman-teman wajib harus langsung mupuk, termasuk mupuk tanaman-tanaman pendampingnya, mupuk pisangnya, mupuk pepayanya, mupuk sayurannya, mupuk aneka rimpang-rimpangnya gitu. Jadi per 1,5 bulan sekali teman-teman kasih makan itu. Nah, supaya efektif ya caranya sesudah panen rumput teman-teman mupuk rumput plus mupuk tanaman pendamping. Jadi pasti semua ke pupuk teman-teman, ke pupuk. Nah, nanti dipastikan juga ya untuk tanaman pendampingnya dijaga untuk airnya, untuk irigasinya supaya tidak terlalu over air, supaya pertumbuhannya baik. Nah, kalau misalnya pisang aja teman-teman, misalnya pisang ya, pisang itu katakanlah bibitnya beli harga misalnya 10.000 gitu. Nanti teman-teman kalau bisa jual satu bibit pisangnya ke orang lain dengan harga 10.000 saja, itu artinya modalnya sudah balik. Padahal pohon pisang ini kan beranak pinak terus. Nah, kalau ditanami pepaya California itu satu krat itu biasanya isinya 112 bibit. Kalau bisa harganya kurang lebih sekitar 200-an sampai 250 ya. Nah, itu kalau nanti bulan ke-8, bulan ke-9 panen perdana aja, itu kan sudah bisa balikin modal bibit, perawatan, bahkan syukur-syukur sekaligus untuk memperpanjang biaya sewa. Karena kalau pepaya nanti per 1 minggu sekali itu kan bisa dipanen. Bagaimana kalau misalnya ditanami aneka jenis sayur gitu. Nah, aneka jenis sayur kan ada yang bisa panen 30 hari, 40 hari, 45 hari, 2 bulan gitu. Nah, itu nanti ya income-nya teman-teman akan banyak. Income-nya teman-teman tidak hanya mengandalkan dari jual ternaknya saja, tapi dari lahan pun sudah bisa mencukupi kebutuhan biayanya. Nah, ini yang harus kita kerjakan teman-teman, kita harus kreatif. Nah, itu kalau di lahan ya. Terus kemudian kalau untuk di area kandang, teman-teman bisa memaksimalkan pupuk kohenya, kotoran hewan kambing dombanya, diolah dulu, dicampur dengan kompos, daun-daun kering, dicampur dengan misalnya sisa sayur mayur di dapur pas mau masak gitu, nanti diolah akhirnya jadi media yang bagus, kemudian dimasukkan dalam polybag. Nah, kalau udah dimasukkan polybag, teman-teman bisa nanam cabai, tomat, terong dan sebagainya. Nah, ini nanti kebutuhan dapur bisa tercukupi dari sayuran yang ditanam di polybag itu tadi teman-teman. Ini sebenarnya tidak sulit kok, tergantung teman-teman mau eksekusi atau tidak. Kalau mau eksekusi artinya potensi untuk mendapatkan banyak income itu bisa,
soal besar kecilnya tergantung teman-teman menjalaninya ya. Kalau teman-teman tertib, katakanlah punya target seminggu sekali itu katakanlah bikin 20 polybag atau 25 polybag. Nah, kalau 20 polybag kali 54 minggu dalam 1 tahun itu sudah berapa polybag? Nah, artinya potensinya besar sekali. Nah, kotoran kambing dombanya pun bisa dimaksimalkan dengan luar biasa. Ini menurut saya menjadi hal yang logis untuk dilakukan oleh kita semua peternak kambing domba. Jadi kita tidak terlalu terbebani untuk urusan harian dan beban biaya kandang dan biaya kandang untuk hariannya. Jadi misalnya dari hasil sayur mayur di kebun ini sudah bisa untuk ngecover lahan, terus ada sisanya. Nah, sisanya ini teman-teman bisa belikan misalnya pakan tambahan, entah konsentrat, entah brand polar, entah onggok singkong, entah misalnya kulit kacang hijau, kulit kedelai, atau nanti dikumpul-kumpulin jadi 1 indukan lagi, jadi 2 indukan, jadi nambah kandang ukuran 3x2 dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk kreatif supaya dalam menjalankan usaha ternak kambing dombanya semakin nyaman, semakin asik, semakin menarik, semakin tidak menjadikan sebuah beban tapi menjadikan sebuah harapan baru untuk teman-teman bisa lebih produktif gitu. Nah, untuk trik sewa lahan segala macam sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya teman-teman. Untuk jenis rumput yang ditanam, rumput budidaya, itu teman-teman bisa nanam rumput odot, rumput pakcong, rumput gama umami, king grass dan sebagainya gitu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan keadaan. Misalnya teman-teman belum punya mesin chopper, nanamnya rumput odot. Kalau teman-teman sudah punya mesin chopper, tanamnya jenis rumput yang tinggi-tinggi teman-teman, sehingga batangnya pun bisa kepotong-potong dan bisa dimakan oleh kambing dan domba. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk selalu kreatif, untuk selalu produktif, supaya teman-teman semakin menikmati usaha ternak kambing dombanya, supaya teman-teman semua nanti bisa sukses, bisa memang menjadikan ternak kambing dombanya ke depannya menjadi penghasilan, salah satu penghasilan utama keluarga teman-teman, supaya nanti asetnya bertambah terus, dan supaya usaha ternak kambing dombanya berikut usaha pertaniannya ini menarik untuk diteruskan oleh anak cucu kita semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Tetap semangat ya. Mumpung sesekali masih hujan, dimaksimalkan teman-teman, dimaksimalkan untuk tanam-tanamnya, dimaksimalkan untuk sewa lahannya. Kemudian kita produktif bersama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat dan bisa membantu perkembangan usaha ternak kambing domba teman-teman semua, para penonton setia channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih.